Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gina Andeli Rebianti dari Program Studi Administrasi Publik semester 7 dengan NPM 2163201019. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen BUMN. Yang pertama adalah latar belakang. Pengelolaan BUMN, Badan Usaha Milik Negara, atau BUMD, Badan Usaha Milik Daerah, dan BUMDes, Badan Usaha Milik Desa, sangat penting untuk dilakukan dengan prinsip-prinsip good corporate governance (GCG) guna memastikan transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan fairness dalam operasionalnya. Masing-masing jenis BUM, badan usaha milik ini memiliki karakteristik dan tantangan tersendiri, tetapi prinsip-prinsip GCG tetap harus diterapkan agar mencapai tujuan yang maksimal, yaitu memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat serta negara. Yang kedua, ada prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG). Yang pertama, ada prinsip transparansi. Semua informasi yang relevan harus tersedia dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan. Informasi yang akurat dan tepat waktu sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik dan stakeholder. Yang kedua ada akuntabilitas. Pengelolaan BUMN, BUMD, dan BUMDes harus jelas dalam hal siapa yang bertanggung jawab terhadap keputusan dan hasil yang dicapai. Semua pengelolaan dan kebijakan harus dipertanggungjawabkan dengan jelas. Yang ketiga, ada responsibilitas. Perusahaan harus mematuhi peraturan dan regulasi yang berlaku serta bertindak secara etis dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sosial dan lingkungan hidup. Yang keempat, ada independensi. Pengambilan keputusan harus bebas dari pengaruh yang tidak wajar baik dari pihak internal maupun eksternal. Yang kelima, ada fairness. Semua pemangku kepentingan, baik karyawan, mitra maupun masyarakat, harus diperlukan secara adil dan setara tanpa adanya diskriminasi. Ketiga ada pengelolaan BUMN dengan prinsip GCG. BUMN merupakan entitas yang dimiliki oleh negara dan berperan penting dalam perekonomian nasional. Pengelolaan BUMN yang baik membutuhkan penerapan prinsip GCG yang kuat untuk meningkatkan kinerja dan daya saing perusahaan, serta untuk memberikan kontribusi maksimal terhadap negara. Salah satu contoh keberhasilan BUMN dalam menerapkan prinsip GCG adalah PT Pertamina. Sebagai perusahaan energi terbesar di Indonesia, Pertamina berhasil menunjukkan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi dengan melibatkan publik dalam laporan keuangan dan keputusan strategisnya. Namun tidak semua BUMN berhasil dalam penerapan prinsip GCG. Seperti PT Garuda Indonesia misalnya sempat mengalami masalah dalam hal akuntabilitas dan transparansi terkait dengan utang dan pengelolaan internalnya. Ini menunjukkan bahwa meskipun BUMN memiliki hasil yang besar, pengawasan pengelolaan yang buruk dapat merusak reputasi dan kinerja perusahaan. Yang keempat, ada pengelolaan BUMD. BUMD adalah perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan pengelolaannya seringkali dipengaruhi oleh kepentingan politik lokal. Penerapan prinsip GCG di BUMD sangat penting untuk menjaga profesionalisme dan menghindar praktik-praktik yang tidak sehat seperti korupsi atau penyalahgunaan wewenang. Contoh BUMD yang berhasil adalah PDAM atau Perusahaan Daerah Air Minum yang ada di beberapa daerah seperti PDAM Surabaya. Mereka berhasil memperbaiki sistem pengelolaan air bersih dengan menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, sehingga memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Namun banyak BUMD yang menghadapi tantangan besar dalam penerapan GCG. Contohnya adalah BUMD yang bergerak di bidang pasar di beberapa daerah yang sering kali tidak transparan dalam pengelolaan anggaran sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi buruk dan tidak ada pertanggungjawaban yang jelas atas keuangan mereka. Yang kelima, ada pengelolaan BUMDes dengan prinsip GCG. BUMDes adalah badan usaha yang dimiliki oleh desa dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Penerapan prinsip GCG di BUMDes sangat penting untuk memastikan bahwa usaha desa dikelola dengan baik dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat setempat.
Contohnya BUMDes yang berhasil ada BUMDes Bina Usaha di Desa Sukamaju, yang berhasil mengolah potensi lokal seperti produk pertanian dan kerajinan tangan, serta mengembangkan sistem pengelolaan yang transparansi dan akuntabel. Mereka melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan selalu memberikan laporan keuangan secara terbuka, namun banyak BUMDes yang mengalami kesulitan dalam penerapan prinsip GCG karena keterbatasan sumber daya dan pemahaman masyarakat desa tentang pentingnya pengelolaan yang profesional. Beberapa BUMDes bahkan terjerat dalam masalah pengelolaan dana yang tidak transparan yang mengakibatkan pada kegagalan dalam mencapai tujuan ekonomi desa. Serta ada penerapan prinsip-prinsip manajemen dari Henry Fayol dan Luther Gully dapat memberikan dasar yang kuat dalam menciptakan struktur organisasi yang efektif, efisien, dan terhindar dari praktik korupsi. Namun, untuk benar-benar menghindar korupsi, perlu adanya implementasi yang lebih baik, komprehensif, termasuk pembangunan budaya etis, pengawasan yang ketat, transparansi, dan sistem hukum yang tegas. Prinsip-prinsip manajerial ini dapat menjadi alat yang sangat efektif untuk memperbaiki pengelolaan BUMN, BUMD, dan BUMDes. Tetapi keberhasilan dalam menghindari korupsi yang juga tergantung pada komitmen bersama dari semua pihak yang terlibat dalam organisasi tersebut. Serta ada penerapan prinsip manajemen yang diajukan oleh Henry Fayol dan Luther Kluchi dapat memberikan dasar yang kuat untuk menghindar praktik korupsi di tubuh BUMN, BUMD, dan BUMDes. Namun penerapan tersebut harus disertai dengan langkah-langkah konkret dan budaya organisasi yang mendukung prinsip-prinsip etika yang transparansi. Baik, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.